والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأحبابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah subuh Masjid Raya Cibubur Country yang dimuliakan, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini atas karunia dan izin Allah juga kita dipertemukan kembali di rumahnya, rumah Allah ini. Mudah-mudahan segala kebaikan kita yang sudah kita upayakan, ibadah kita, wajib sunnahnya semua mendapat ridha dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang yang kurang, titik lemah kita dalam mengabulkan, menjawab panggilan Allah, semuanya mendapatkan maaf dan pengampunan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan buka sesi ini atau majelis ini dengan pertanyaan. Apa arti dunia? Ada yang tahu? Ibu-ibu daripada ngobrol sendiri, mending jawab pertanyaan saya. Apa itu arti dunia, ibu-ibu? Apa artinya? Ya, dunia itu ini bentuk superlatif dari kata dani. Kalau daniun itu rendah, hina, dekat, sementara dan sebagainya. Maka dunia artinya adalah paling dekat, sangat hina, sangat rendah. Itu arti dunia. Kita ambil satu ayat. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. Sungguh kami telah menghiasi langit. Nah, itu bukan langit dunia. Terus kalau ada langit dunia, nanti ada langit akhirat. Bukan langit dunia. Itu artinya langit yang terendah, langit yang terdekat. As-sama ad-dunia, langit yang terdekat dengan bumi ini. Kami hiasi, kami itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihiasi oleh Allah dengan apa? Bimasabih, dengan lampu-lampu, dengan bintang, dengan bulan, dengan matahari. Kami hiasi itu semua, kata Allah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Sungguh kami telah menghiasi langit yang terdekat, yang paling rendah dengan bumi ini. Nah, itulah arti dunia. Sangat rendah, sangat hina, sangat dekat, sementara. Tapi justru itu yang diperebutkan, dipertikaikan, sikut sana, sikut sini. Padahal dia sementara, menipu, dunia ini menipu, kehidupan ini menipu, fata morgana. Keringkasan dunia ini menurut Al-Quran, jadi dunia ini bisa diringkas. Ringkasannya hanya terhimpun pada 6 poin. Yang 6 poin ini
adalah sekaligus menggambarkan tahapan hidup manusia, mulai dari masa anak-anak, masa remaja, dewasanya, rumah tangganya, tuanya, lalu wafat. Ini tertera di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annamal hayatud dunia, bahwa kehidupan dunia ini la'ib, adalah permainan yang melibatkan gerak fisik. Itu menggambarkan fase anak-anak. Kita lihat anak-anak umur 3 tahun, 5 tahun, gak bisa diem, lari sana lari sini. Semua kita pernah mengalami itu, sadar atau gak sadar. Kita lihat sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita, lari pontang-pontang, gak ada capek-capeknya. Kadang-kadang kita sendiri kewalahan dan dibutuhkan ekstra pengawasan karena sering lepas dari genggaman tangan kita. Mending kalau ia di pelataran luas, kalau di mall, di jalan raya, lepas dari pengawasan karena lari sana sini, nah itulah menimbulkan celaka. Itulah aib namanya, permainan yang melibatkan gerak fisik. Ini satu. La'ib wa lahu. Lahu juga permainan, sedang gurau. Tapi sudah melibatkan pikiran dan hati. Lahu kerap melalaikan, menjadikan kita lalai. Nah ini sudah memasuki usia remaja, ketangkasan, permainan, game dan sebagainya. Itu lahu. Saking asiknya kadang-kadang lupa sholat. Ini gadget begini, kalau diserahkan bebas begitu saja tanpa pengawasan dan tidak ditegur, efeknya bisa negatif untuk anak-anak usia seperti itu. Dan kita sadar sepenuhnya kalau ini makhluk yang bisa menjadi makhluk yang soleh, tapi sekaligus menjadi setan gepeng. Ya. Melalui gadget ini kita bisa menghafal Al-Quran, kita bisa belajar tajwid, bisa belajar tafsir, belajar keislaman. Tapi di saat yang sama, untuk yang salah dalam mengelolanya, ini bisa membobol bank, bisa memperkosa orang, membunuh orang, mencelakakan orang, begal. Luar biasa ini. Maka harus bijak. Anak-anak semacam itu, usia-usia seperti itu tidak sama. Lalu sering membuat dia lalai. Sholat tertunda gara-gara ini. Asyik terlibat dia. Hati dan pikirannya fokus di situ. Dan ini sekaligus menggambarkan fase remaja, usia 15 ke atas sampai usia 20-an, 22, 23 begitu. Annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah, perhiasan. Nah ini menggambarkan fase setelah remaja itu. Sudah berhias, sudah pandai dandan untuk memikat lawan jenisnya. Kata-katanya sudah mulai diatur, lagi-lagi untuk memikat lawan jenisnya.
pandai menyusun kalimat atau kata melalui WhatsApp-nya, melalui Instagram-nya, atau dia menulis, berhias. Perempuan juga sama. Ini fase berikutnya, fase ketiga perjalanan hidup manusia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinah. Yang keempat, wa tafakhur bainakum. Saling berbangga di antara kalian, kata Allah. Ini fase keempatnya nih. Berbangga dengan nasab keturunannya, bangga dengan kepemilikannya, bangga dengan keluarganya, bangga membanggakan. Tafakhur bainakum. Itu sudah memasuki masa berkeluarga. Seiring berjalannya waktu, wa takatsur fil amwal, fase kelima, berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak dalam harta dan saling bangga. Pertanyaannya sudah berbeda. Anda kerja di mana? Siapa bosnya? Berapa perusahaan? Anak perusahaannya ada berapa banyak? Ada tersebar di mana? Ayo, take home pay-nya udah berapa? Punya kekayaan apa sekarang? Gimana usahanya udah jalan? Dan seterusnya, pertanyaan seputar ini. Watakatsur fil amwal. Yang keenam, watakatsur fil amwal wal aulad, dan anak keturunan. Membanggakan dan saling berlomba perbanyak anak keturunan. Dan ini sudah berjalannya waktu, sudah menghampiri titik akhir. Sehingga pertanyaannya sudah beda lagi dengan sesama. Udah berapa cucu? Nah gitu. Oh cucu alhamdulillah sudah 16. Wah banyak. Iya alhamdulillah. Anak berapa sekarang? Anak udah 5-limanya alhamdulillah udah kerja semua. Yang satu di Kutub Utara, yang kedua di Kutub Selatan, yang ketiga di Amerika, yang keempat di Afrika sana, yang kelima di Australia. Wah sukses semua. Bangga. Sementara kita sudah mulai layu, melangkah sudah payah. Segala atribut yang Allah titipkan pada diri ini sudah mulai melemah. Penglihatan melemah, pendengaran melemah, tenaga melemah, serba melemah. Berubah semua keadaan. Ternyata perjalanan sudah begitu jauh kita remuk, memasuki kepala 7, kepala 8 kalau panjang umur. Ainal mafar, hendak kemana pergi wahai manusia, kalau bukan kembali kepada yang menciptakan kita. Kama tadi ghaifin a'jabal kuffar nabatu. Diibaratkan oleh Allah kehidupan duniawi ini bagaikan air hujan yang turun tercurah dari langit, diserap oleh bumi, oleh tanaman, oleh tumbuhan, menjadikannya hijau dan sangat memikat, menyenangkan petani yang menanamnya serta orang yang melihat tanaman-tanaman yang terhampar itu. Berjalannya waktu, kata Allah, berjalannya waktu, tanaman yang semula hijau itu mulai mengering, ya, lalu berubah warna dari hijau menjadi kuning karena mati. Tsumma yakunu hutama, kemudian berubahlah segalanya menjadi punah,
seperti belum nggak ada apa-apanya kemarin. Saking singkatnya perjalanan waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang hendak kita tekankan pada persoalan ini sebenarnya? Yang ingin kita lihat adalah dengan berjalannya waktu dalam kehidupan ini, sadar atau tidak kita sadari, Al-Quran sudah lebih awal mengingatkan kita agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Karena watak yang melekat pada kehidupan duniawi sifatnya adalah memang menipu. Al-Quran mengintrodusir hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Hanya ada dua penipu besar dalam hidup kita. Yang pertama adalah kehidupan duniawi itu sendiri, kemilaunya, itu menipu. Yang kedua setan. Maka di dalam surah Fatir, surah ke-35, tetangganya surah Yasin. Surah Yasin surah ke-36. Surah 35, surah Fatir ayat yang kelima, Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, muslimnya, mukminnya, kafirnya, fasiknya, munafiknya, musyriknya, semua. Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar, bahwa dunia ini sifatnya sementara, bahwa setelah dunia masih ada kehidupan yang lain, bahwa ada kesenangan yang menanti di alam berikutnya, bahwa ada siksa na'udzubillah yang juga menunggu untuk orang-orang yang durjana dalam hidupnya. Di sana ada surga yang Allah janjikan, di sana ada siksa yang Allah ancamkan. Inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sekali-kali, kata Allah, kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan juga kalian tertipu oleh atau ditipu oleh makhluk yang menghalangi kalian dengan Allah, makhluk yang penuh dengan tipu daya, yaitu setan. Di ayat yang ke-6-nya Allah pertegas lagi, Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu untuk kalian adalah musuh, maka jadikan ia benar-benar musuh. Allah membimbing kita para hambanya agar tidak terpedaya oleh bujuk rayu iblis, tidak membuka celah pertemanan walau hanya kecil saja, karena itu akan melebar, akan meluas, dan akhirnya menjadikan dia terjerumus. Jangan buka celah pertemanan dengan yang namanya setan. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan ia benar-benar musuh. Innama, karena iblis itu hanya, setan itu hanyalah yad'u hizbahu, mengajak partainya, ini partai, mengajak mangsanya, mengajak para korbannya, liyakunu, agar semua min ashabis sa'ir, menemani setan-setan itu untuk masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Cari teman dia
Itu sudah sumpah dia di awal. Ketika Allah kutuk menjauhkan dia dari rahmat Allah, dia bersumpah, akan aku ganggu manusia, akan aku perdaya dia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku bersumpah, kata setan, kata iblis, akan aku datangi manusia dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari sisi kanan mereka, dari sisi kiri mereka, sehingga engkau ya Allah tidak lagi mendapati manusianya itu sebagai orang yang bersyukur kepadamu. Berupaya dia dengan licik, diganggu. Wudhu kita diganggu, iya, capek, sudah sampai tangan, hampir sampai kaki, timbul ragu, jangan-jangan tangan kiri belum, ulang lagi. Ngalamin? Saking hebohnya itu gangguan iblis, dibuat kita lupa, menerawang pergi kemana-mana, padahal sedang wudhu, nggak fokus. Begitu sampai di kaki, timbul ragu, jangan-jangan tangan tadi belum. Wah, ngulang lagi. Dirugikan waktu kita waktu kita dirugikan, terbuang. Air juga pemborosan. Jangankan hanya air keran, Rasulullah mengingatkan kita, jangan Anda boros dengan air walau Anda berwudu di tengah sungai sekalipun. Di tengah sungai loh, mengalir. Rasulullah masih ingatkan walau Anda berwudu di tengah sungai, jangan boros. Karena efeknya pemborosan waktu, pemborosan tenaga, gitu. Airnya terus mengalir, namanya di sungai. Tapi kan efek dari itu, tenaga kita terbuang, waktu kita hilang, termakan. Karena harus ulang. Itu iblis, laknatullah alaih. Sholat kita diganggu, mau sholat mikir-mikir, sholat sekarang apa nanti, padahal waktu udah masuk. Ini yang hadir di rumah Allah pagi ini. Ini pilihan, sadar atau tidak sadar, Allah juga yang berkehendak agar kita memenuhi undangannya. Ini undangan Allah, dakwah. Azan tadi itu dakwah atau undangan paling sempurna. Sehingga doa setelahnya kan, Allah rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, pemilik undangan yang sempurna ini. Gimana enggak sempurna? Mengajak kita bahagia. Hayya 'alal falah. Ini undangan Allah kita penuhi. Dipilih, kita ini dipilih oleh Allah ke sini. Undangannya disebar melalui corongnya, melalui speaker, loudspeaker, mana-mana suara. Tapi nggak semua mau kan memenuhi undangan. Kenapa? Saking kentalnya iblis mengganggunya. Dengar mungkin, dengar. Pintar aja. Apalagi hujan tadi. Dilihat, wah, besok aja lah, besok. Iblis, syaitan, laknatullah alaih. Nanti di akhirat, setan-setan yang sudah mengganggu dan merusak kehidupan itu akan mengumpulkan korbannya. Dia ceramahi sebelum akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam siksa. Dikumpulkan dulu korbannya. Pidato, setan pidato. Iya. Ada dalam Al-Quran, dalam surah
Surah apa? Surah Ibrahim. Iya, surah Ibrahim ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innal zalimina lahum 'adzabun alim. Apa itu artinya? Begini, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, ketika pengadilan Allah sudah selesai, keputusan sudah dinyatakan, ini blok surga, ini blok neraka, silakan bersiap, berangkat, giring. Yang mau ke neraka giring, yang mau ke surga dituntun, dibimbing, diarahkan. Yang ini digiring, kayak bebek aja, kayak kambing. Nah, sebelum akhirnya masuk ke dalam siksa itu, setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah menjanjikan sesuatu kepada kalian dan janjinya ditepati. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi aku menjanjikan, membuat iming-iming kepada kalian, membisikkan sesuatu, tapi lalu aku ingkari. Aku memungkiri janji-janji itu, kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin, sebenarnya wahai manusia, wahai para korban, kami dan antek-antek kami ini enggak punya kekuatan apa-apa sebenarnya, kami lemah. Senjata kami cuma satu kok. Illa an da'awtukum, kami bisikkan sesuatu, kami ajak kalian, kami iming-imingi sesuatu, kami panggil kalian, fastajabtum, lalu kalian mau. Nah, kalau kalian mau, masa nyalahin kami? Jangan dong. Fala talumuni wa lumu anfusakum, maka jangan kalian memaki diri ini, kata setan, tapi makilah diri kalian masing-masing. Walau ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku, setan mengatakan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian dan aku juga tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, kalian tidak bisa menyelamatkan aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Inni kafartu, sekarang saya nyatakan, saya mengingkari bima asyraktumuni min qabl, atas kerjasama kalian dengan saya dalam menyekutukan Allah. Saya cuci tangan. Kesalahan tertumpu pada diri kalian masing-masing. Innal zalimina lahum 'adzabun alim, sesungguhnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang menganiaya diri mereka itu, bagi mereka siksa yang pedih. Itu kelakuan setan gitu, menjerumuskan orang sampai di sana nanti dia menolak. Jangan salahkan saya dong, katanya, kalian sih, kalian lemah, bisikin begini mau, suruh nunda sholat karena filmnya masih bagus mau, salah sendiri. Nah gitu. Bapak Ibu sekalian, maka hati-hati dengan itu terhadap dua penipu ini. Dalam surah At-Takatsur, Allah ingatkan kembali tentang dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur
kalian dilalaikan oleh tindakan menumpuk-numpuk atau berbangga-bangga dengan dunia. Berbangga-bangga dengan dunia dalam hal apa? Dalam hal harta, dalam hal anak keturunan, dalam hal jabatan dan pangkat golongan, dalam hal ilmu, dalam segala. Alhaakum, kalian semua telah dilalaikan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kuburan. Ada dua makna kalimat hatta zurtumul maqabir. Makna yang pertama sesuai dengan sebab turunnya surah ini. Jadi dulu di zaman awal Islam dulu ada suku Bani Saham namanya dan Bani Abdi Manaf. Dua-duanya ini saling membanggakan apa yang ada pada miliknya menjadi miliknya masing-masing, membanggakan keturunannya, sampai-sampai mereka datang ke pemakaman untuk menghitung siapa orang-orang hebat yang sudah mati. Nah ini grup kami ini makamnya di situ, makam di situ. Ini semua orang-orang hebat kelompok kami, sampai segitunya untuk berbangga-bangga, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah bersyukur kepada Allah atas karunia, tapi malah berbangga untuk merendahkan pihak yang lainnya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini makna ziarah kubur yang pertama. Makna yang kedua, ziarah kubur ini sampai kalian mati. Kalian dilalaikan oleh tindakan kalian berbangga-bangga dengan banyaknya harta, dengan banyaknya keturunan, dengan megahnya kehidupan dan sebagainya. Sampai kalian mati. Kenapa mati dilukiskan dengan atau diungkapkan dengan zurtum, ziarah? Karena kuburan itu, orang yang sudah mati itu kan tidak kekal di dalamnya. Kunjungan itu, kuburan itu adalah kunjungan saja, ziarah. Setelah itu pulang, dibangkitkan. Jadi kuburan itu bukan tempat yang kekal abadi, bukan. Maka salah kalimat orang yang mengatakan mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Gak boleh kalimat ini. Bukan peristirahatan terakhir, peristirahatan sementara. Kalau istirahat, belum tentu istirahat. Orang yang beriman dia istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari segala macam kemelut kehidupan duniawi, kasak kusuk dunia ini. Dia istirahat. Istirahat dari segala macam keonaran dunia. Capek dia dengan dunia. Dia beriman kepada Allah. Dia taat, lalu wafat. Nah itu istirahatnya. Maka jenazah itu perlu disegerakan untuk dimakamkan. Kata Rasul, yang baik dan yang tidak baik dua-duanya segera dimakamkan kalau meninggal. Kalau dia orang baik, segera dimakamkan agar secepat itu dia memperoleh balasan baiknya. Gitu. Kalau dia orang jahat, bejat, segerakan juga dimakamkan agar yang masih hidup cepat istirahat dari kebinalannya, dari kejahatannya, sehingga orang lega, yang masih hidup lega. Oh, si Tam meninggal, innalillah, udah dikubur, udah alhamdulillah, aman.
Biasanya jemuran nggak aman, sendal-sendal nggak aman. Tapi orang yang baik segera dimakamkan agar secepat itu juga dia peroleh kebaikan. Emang ketika meninggal dunianya dia tidak memperoleh kebaikan, ada, cuma gambaran saja. Belum dia rasakan sepenuhnya. Dia akan mulai merasakannya ketika ia dalam kubur. Maka beda momen ini Bapak Ibu sekalian, momen ketika nazar atau sakratul maut dengan momen setelah meninggalnya saat sudah dimakamkan, itu dua hal yang berbeda. Jadi kembali lagi kita ziarah kubur di situ, makna yang paling kuat adalah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia baru sadar, oh ternyata ini akhirnya. Kesini ujung segalanya. Capek menghimpun dunia, menghimpun kekayaan, ujung-ujungnya kesini, ke kuburan. Baru sadar di situ. Terperangah, kaget. Dunia yang capek selama ini dihimpunnya nggak dibawa, mobil mewahnya tidak dibawa, rumah tinggal yang dibanggakannya tidak dibawa, segala atribut duniawi semuanya ditinggalkannya, orang-orang tercinta yang selama ini bersamanya semua juga meninggalkannya. Itu dunia. Setelah masuk kuburan baru sadar kita. Maka ada ungkapan an-nasu niyam wa idza matu hintabahu. Manusia ini pada tidur, ketika mati baru sadar, baru melek. Oh, kesini ujungnya. Terus kemana dunia saya? Tafriq. Para ulama dulu ketika ditanya apa sih dunia ini? Tajmi' wa tafriq. Dihimpun lalu disebar, dicerai-beraikan. Dihimpun ini. Mati kitanya. Kemana dunia? Disebar. Ini buat si A, buat si B, buat si C, buat si D. Terus apa yang kita peroleh? Tidak ada. Selain yang telah kita perjuangkan untuk kehidupan akhirat kita. Selain itu lenyap. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla, jangan begitu kata Allah. Jangan sampai maksudnya kalian dilalaikan oleh kehidupan dunia. Jangan. Kalla, sawfa ta'lamun. Nanti kalian bakal tahu apa akibatnya kalau kalian dilalaikan oleh harta dunia, dilalaikan oleh kebilau dunia secara umum. Nanti kalian bakal tahu akibatnya. Kapan? Ketika sakratul maut. Ini satu. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian jangan begitu. Kalian juga akan tahu apa akibatnya nanti ketika kalian sudah dikubur. Jadi sawfa ta'lamun yang pertama ketika nazar waktu sakratul maut. Ketika manusia sedang dihadapkan kepada sakratul maut, proses dipisahkannya ruh dari jasadnya, gambaran total kehidupannya, perjalanan hidupnya itu diputar. Sehingga dia melihat, dia menyaksikan sesal yang menyesal, sedih yang sedih, senang yang senang. Dan penyesalan sebenarnya hampir menyelimuti setiap orang. Jangankan orang tidak baik, orang baik pun saat itu mulai menyesal. Kenapa tidak lebih baik? Padahal pernah ada kesempatan itu, tapi masih menyesal. Nah, ketika sudah terpisah, roh penyesalan kedua kalau dia menyesal, senang kalau dia senang di alam kuburnya. Maka Allah ingatkan, kalla sawfa, maka Allah
Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Jangan begitu. Kalau kalian tahu apa akibatnya, kalian tidak mungkin akan melakukan itu. Yakin dalam agama 3 tingkatan. Pertama, ilmu yakin, yaitu pengetahuan yang didasarkan atas bukti dan dalil-dalil. Yang kedua, ainul yakin, ketika kita menyaksikan objek yang ada dalam pengetahuan kita tadi. Yang ketiga disebut dengan hakul yakin. Ilustrasinya seperti ini. Ketika ada orang jujur, orang baik mengatakan bahwa di Ka'bah, di Makkah itu ada Ka'bah. Ada Ka'bah di situ. Diselimuti oleh selimut penutup warna hitam. Tulisan emas atau warna keemasan. Ada dalam bayangan, indah sekali. Ini baru sebatas ilmu. Ilmunya ilmu yakin namanya. Kenapa? Karena kita peroleh ilmu ini dari orang yang dipercaya. Dia punya bukti. Ini namanya ilmu yakin. Ketika kita punya kesempatan umroh, alhamdulillah, umpamanya waktu suatu waktu berangkat, kita lihat Ka'bah itu dari dalam Masjidil Haram. Subhanallah. Ketika kita menatapnya, itu namanya ainul yakin. Bukan lagi melibatkan pendengaran, tapi sudah melibatkan penglihatan. Ketika kita merapat ke Ka'bah, mungkin di Hijr Ismailnya atau di sisi-sisi lainnya, kita bisa melekatkan fisik kita pada dinding itu, menempelkan pipi yang kanan di dinding Ka'bah. Saat itu namanya hakul yakin. Itu namanya hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin sebatas pengetahuan, tapi meyakinkan karena ada bukti atau diperoleh informasinya dari orang yang baik dan jujur. Yang kedua adalah ainul yakin, dan yang ketiga adalah hakul yakin. Ada orang yang berbincang kepada kita tentang madu. Dia mengatakan ada madu, warnanya seperti ini, kekentalannya seperti ini, hanya dalam bayangan. Tapi dia orang jujur dan memang menggeluti persoalan itu. Dia kasih tahu kepada kita tentang madu. Dan seperti itulah madu yang memang asli, dan itu sangat baik. Dan kita peroleh ilmu, ini namanya ilmu yakin. Keesokannya dia bawa itu madu. Ini yang saya obrolkan kemarin. Ini botolnya. Ini di dalamnya ini asli, luar biasa ini. Saat kita menatapnya, itu namanya ainul yakin. Lalu si penjual ini mengatakan, kamu boleh cicip deh, biar kamu merasakan seperti apa madu yang benar-benar asli, bedanya dengan lainnya. Diambilkan sendok, dia keluarkan madu itu, kemudian diserahkan ke kita. Kita minum. Saat kita mulai merasakannya, itu namanya hakul yakin. Bapak Ibu sekalian, urusannya dengan siksa, na'udzubillah, di dalam ayat ini, itu kesana arahnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yakin. Kalau kalian tahu secara meyakinkan tentang adanya ancaman, adanya siksa, kalian gak akan mau dilalaikan oleh kehidupan dunia. La tarawunnal jahim. Kalian benar-benar nanti akan melihat neraka jahim. Wahai manusia yang diperbudak oleh dunia sehingga melalaikan kewajiban kepada Allah, hampir tidak merasa bersalah meninggalkan sholat karena mengejar dunia.
Kalian akan melihat neraka jahim. Saat melihatnya, itulah ainul yaqin. Dan setelah dimasukkan, itulah haqqul yaqin. Na'udzubillah. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian nanti benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang segala nikmat yang sudah diberikan. Akan diminta berjawab. Apa sikap kalian? Adakah kalian bersyukur atas karunia-Nya atau malah kalian kufur kepada nikmatnya itu? Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat rasa, nikmat adanya keluarga, nikmat diberinya kekayaan, diberinya rumah tinggal, kediaman, diberinya kendaraan, diberinya iman Islam dan sebagainya. Semua ini nikmat karunia Allah yang akan diminta pertanggungjawaban. Pernah dulu mengakhiri apa yang kita sampaikan ini, Rasulullah SAW bersama keluar dari rumah beliau, tiba-tiba berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Rasul tanya, kalian berdua jam segini kok keluyuran, padahal panas. Apa kata Umar, kata Abu Bakar dan Umar? Kami tak bisa tidur ya Rasulullah, lapar. Lapar sekali. Kata Rasul, kita sama. Saya pun seperti itu, nggak ada makanan yang bisa dimakan. Jadi kita bertiga ini berdoa, ayo kalau begitu kita mampir di rumah seorang teman warga Madinah, penduduk Madinah, Ansor berarti, kaum Ansor, bukan kaum Muhajirin. Rasulullah masuk ke halaman pekarangan rumah itu dan mengatakan, mana tuan rumah? Istrinya keluar, istri dari si sahibul bait ini mengatakan bahwa bapak sedang pergi mencari atau mengambil air segar, air yang fresh, air putih untuk minum. Oleh wanita ini Rasulullah, Abu Bakar dan Umar persilahkan masuk. Begitu sampai sahibul bait yang mencari air tadi, senangnya luar biasa, senang sekali, sehingga mengatakan tidak ada tamu yang paling istimewa yang masuk ke dalam rumah selain tamu saya sekarang ini, yaitu Rasul, Abu Bakar dan Umar. Saking senangnya dia ambil kurma, 3 macam kurma dihidangkan, ada rubabnya, kurma muda serahkan semua, mengkal. Kemudian dia sembelih kambing. Kata Rasul, kalau nyembelih jangan yang apa namanya, yang sedang menyusukan anaknya, jangan, cari yang lain. Agak cepuh. Akhirnya disembelihlah yang muda, lalu dimasak, dipanggang, lalu dihidangkan. Rasulullah, sahabat dan kedua sahabatnya makan. Tiba-tiba menangis. Rasulullah menangis. Apa kata sahabat? Ya Rasul, kenapa menangis? Rasul hanya mengatakan, inilah yang nanti akan ditanya oleh Allah. Hidangan ini, nikmatnya, dan kita bakal ditanya sumbernya dari mana, kita apakan karunia Allah itu. Cuma kan pertanyaannya itu ada 2, terarah kepada orang yang kafir tentang makanan, minuman, karunia Allah yang mereka nikmati, dan makanan, minuman, dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang hamba-hambanya yang beriman, mereka bersyukur atas karunia Allah, maka berakhir pada kesenangan, kebahagiaan. Tapi yang kafir, mereka mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat Allah ini, mereka jatuh dalam siksa. Bapak Ibu sekalian, inti dari yang kita uraikan ini, jangan tertipu dengan dunia, bersyukurlah atas karunia-Nya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya.
dunia ini kan memang kesenangan yang unik Ustaz ya. Kadang-kadang kita secara hati dan pikiran itu menyadari itu Ustaz. Tapi seringkali karena kita berada dalam suatu sistem, kita nggak berdaya Ustaz ya, bisa keluar dari itu. Misalnya contoh Ustaz, saya ada tugas mengajar jam 1 sampai jam 4. Nah itu sholat zuhur aman, bisa di masjid saya jamaah. Tapi jam 4 itu asal sudah kita nggak bisa berjamaah atau nggak bisa di masjid. Nah sebagai tanggung jawab dan kebutuhan kita, kadang-kadang kita susah kan untuk misalnya untuk kita harus keluar, kita harus berhenti gitu saja. Nah untuk hal seperti ini sepertinya banyak saat terjadi Ustaz. Misalnya dalam bentuk lain, seperti contoh, saya punya teman-teman yang kerja di bank konvensional, dia tahu itu bank riba, tetapi karena suatu kebutuhan dan tanggung jawab, dia nggak bisa untuk keluar, nanti keluarganya bagaimana. Nah untuk seperti itu gimana saat ya kita nggak bisa keluar dari sistem, sementara kita mengabaikan untuk sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama dulu, dalam kaitannya dengan ibadah, ketika kita memang terjebak dalam sistem yang mengharuskan kita akhirnya tidak bisa sholat berjamaah karena kita mengajar sampai pukul 4 umpamanya sore sampai setengah 5 baru kita keluar, baru kita sholat asar. Sejauh itu tidak ada masalah. Kenapa? Waktu sholat itu ada waktu yang muwassa', ada waktu mudayyiq, ada waktu yang sempit, ada waktu yang lapang atau luas. Sholat asar ada waktu muwassa'nya, artinya ada kelonggaran. Tidak bisa ada awal waktu, masih ada tengah waktu, gitu ya. Begitu juga Isya, apalagi Isya, muwassa'nya, longgar sekali. Subuhnya ada, muwassa'nya ada. Tidak bisa di awal, di tengahnya masih ada. Yang tidak ada itu maghrib. Hati-hati dengan maghrib. Keluarga ingatkan. Ya, begitu masuk waktunya bersiap untuk sholat. Ambil air wudu, sholat berjamaah. Andai pun karena suatu keadaan kita terpaksa sholat sendiri, silahkan. Tapi yang penting jangan menunda. Karena kalau waktu muasa untuk maghrib, lenyapnya mega kemerah-merahan yang di ufuk itu sudah dengan hilangnya itu hilang waktu maghrib. Zuhur masih muasa, ada waktu longgarnya. Nggak bisa di awal, masih bisa di tengah, bisa juga di ujung. Asar juga sama, masih ada. Subuh ada, zuhur, asar, isya. Yang tidak ada maghrib. Maghrib itu singkat sekali waktunya, mudayyiq. Ini yang pertama. Jadi masih ada toleransi ke sana. Yang kedua, terjebak dalam sistem seperti orang yang bekerja pada bank konvensional umpamanya atau lain-lain lah, bekerja di pabrik minuman keras seperti itu. Apa kiat dalam Islam? Silahkan Anda tekuni pekerjaan itu karena hubungannya dengan nafkah. Tapi harus ada tekad. Suatu hari harus bisa berpisah dari pekerjaan yang tidak halal ini. Untuk sementara sambil kita mencari dan melihat, silakan tekuni ini. Jadi Islam itu tidak saklek hitam putih. Anda harus tinggalkan itu. Walau keluarga Anda harus kelaparan, anak-anak nggak sekolah, nggak apa-apa. Yang penting Anda terbebas dari hal. Nggak gitu. Tidak begitu Islam.
Karena Islam itu tetap berpikir tentang dampak yang mungkin akan lebih mengkhawatirkan ketimbang pekerjaan haram yang sedang ditekuni. Anak-anak sampai nggak sekolah, nggak ada jajan, serba kesulitan, bertahun-tahun kita mencari pekerjaan hanya karena kita lengser atau dari diri resign dari pekerjaan yang disebut atau dinilai haram dalam agama tadi. Ini kesalahan kita. Maka tekuni itu, tapi harus tetap berupaya untuk melepas diri dari itu. Saya akhirnya teringat suatu hari saya khutbah di kota wisata Darussalam. Khutbah Jumat beberapa tahun lalu. Begitu selesai, udah beres segala-galanya, saya pamit. Di pelataran parkir, saya dikejar oleh seorang pria, dikejar, mendekat, lalu mengatakan, "Ustaz masih kenal saya?" katanya. Saya bilang, "Saya tidak kenal." Beliau akhirnya mengenalkan dirinya, "Saya mahasiswa Bapak dulu di UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Ciputat. Saya pernah diajar oleh Bapak." "Oh ya, alhamdulillah masih bisa ketemu dan Anda masih ingat saya." "Nah terus gimana?" "Nah, kerjaan saya sekian lama, sekian tahun saya bekerja di bank konvensional." Gitu katanya. "Dan saya terjebak dalam sistem. Saya susah untuk mengatur waktu. Saya nggak bisa sholat berjamaah dan sebagainya. Bertahun-tahun berjalan dalam berpikir saya," kata yang bersangkutan, "apa jadinya saya kalau harus berlarut-larut seperti ini?" Akhirnya saya bertekad bermohon kepada Allah petunjuk dan bimbingannya. Saya resign, modal yang ada yang sudah terhimpun, tabungan saya sedikit demi sedikit itu saya